Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa jadinya jika perjalanan menuju sidang perceraian justru menjadi momen yang mengubah nasibmu selamanya? Hari ini, Mimin punya kisah spesial yang sangat menyentuh hati tentang kekuatan sebuah ketulusan. Kisah seorang istri yang diremehkan suaminya, namun mendapatkan pembelaan dari sosok yang tak terduga hanya karena satu kebaikan kecil di dalam bus. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Mimin juga mau sapa-sapa dulu nih. Coba absen di kolom komentar ya. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Mimin pengen tahu nih, sahabat Cerita Momo paling jauh nontonnya dari mana saja. Sudah siap menyimak kisahnya? Siapkan tisu dan cemilan kalian, mari kita mulai. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah jendela dapur tidak mampu menghangatkan hati Estri. Tatapannya kosong, terpaku pada sebuah amplop coklat yang tergeletak bisu di atas meja makan. Amplop itu berlogo resmi Pengadilan Agama. Tangan Estri gemetar hebat saat perlahan meraihnya. Jantungnya berdegup kencang, seolah tahu kabar buruk apa yang tersembunyi di dalamnya. Sudah 3 minggu Gani tidak pulang ke rumah. Suaminya itu, laki-laki yang dulu berjanji akan setia dalam suka dan duka saat mereka masih sama-sama merintis hidup dari nol, kini berubah total. Sejak karirnya sebagai pengacara muda mulai menanjak dan namanya mulai dikenal di ibu kota, sikap Gani menjadi dingin. Ia jarang menjawab telepon, sering beralasan lembur, dan puncaknya adalah kepergiannya dari rumah tanpa pamit. Dengan napas tertahan, Estri merobek segel amplop itu. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan di atas kertas putih tersebut. Surat panggilan sidang cerai. Jadwalnya besok pagi. Dada Estri terasa sesak, seolah pasokan udara di ruangan itu tiba-tiba menipis. Air matanya menetes jatuh membasahi kertas yang menjadi bukti kegagalan rumah tangganya. Belum kering air mata di pipinya, ponsel Estri berbunyi. Sebuah pesan masuk. Nama, Mas Gani, muncul di layar. Dulu, nama itu selalu membuat bibir Estri tersenyum menyambut kabar. Tapi sekarang nama itu hanya mendatangkan rasa nyeri yang menusuk di ulu hati. Estri membuka pesan itu dengan jari yang masih gemetar. Suratnya sudah sampai. Kan? Jangan lupa besok datang. Aku harap kamu kooperatif. Estri. Jangan bikin drama dan jangan mempersulit keadaan. Pesan itu begitu dingin. Tanpa salam, tanpa basa-basi, seolah Estri adalah orang asing yang baru ia kenal. Estri menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk membalas. Mas, kenapa harus seperti ini? Apa kita tidak bisa bicara baik-baik dulu? Aku berhak tahu apa salahku sampai kamu tega menceraikanku secara tiba-tiba begini. Tak butuh waktu lama, balasan dari Gani masuk. Kali ini pesannya lebih panjang. Namun setiap katanya bagaikan sembilu yang menyayat hati Estri. Bicara? Kita sudah tidak punya topik pembicaraan yang nyambung. Estri, sadarlah. Lihat aku sekarang, dan lihat kamu. Aku pengacara di firma hukum ternama. Aku bertemu dengan klien-klien kelas atas, pejabat, pengusaha setiap hari. Sementara kamu cuma ibu rumah tangga biasa yang tahunya cuma urusan dapur dan kasur. Kamu itu tidak lagi selevel denganku. Membawa kamu ke acara kantor hanya akan membuatku malu. Kamu tidak bisa beradaptasi dengan duniaku yang sekarang. Estri terduduk lemas di kursi meja makan. Hatinya hancur berkeping-keping membaca pengakuan jujur namun kejam dari suaminya. Ia teringat masa-masa sulit dulu. Saat Gani masih kuliah hukum dan mereka harus berbagi sebungkus nasi bungkus berdua, karena uang saku Gani habis untuk membeli buku referensi. Estrilah yang bekerja lembur menjahit pakaian tetangga, hingga larut malam demi membantu biaya kuliah Gani. Estri yang selalu menyemangati Gani saat pria itu gagal ujian berkali-kali dan hampir menyerah. Mas lupa siapa yang menemani Mas dari nol? Ketik Estri sambil terisak, air matanya kini mengalir deras tak terbendung. Siapa yang menjahitkan jas pertama Mas untuk wawancara kerja? Itu aku, Mas. Istrimu. Jangan bahas masa lalu. Balas Gani dengan cepat, seolah kalimat Estri barusan adalah serangan yang menjengkelkan baginya. Itu sudah kewajiban istri berbakti pada suami. Dan aku sudah membalasnya dengan memberimu makan dan tempat tinggal yang layak selama ini. Kan? Jadi kita impas.
Dengar baik-baik, Estri. Besok di sidang, aku mau kamu menyetujui semua gugatan cerai tanpa bantahan. Masalah harta Gonogini, lupakan saja. Rumah ini, mobil, tabungan, semuanya atas namaku. Kamu tidak punya kontribusi finansial yang nyata dalam membelinya. Jadi, jangan coba-coba menuntut pembagian harta. Estri ternganga membaca pesan itu. Betapa liciknya Gani. Padahal uang muka rumah mungil ini adalah hasil tabungan Estri dari upah menjahit selama bertahun-tahun sebelum Gani sukses seperti sekarang. Tapi Mas, rumah ini... Estri belum sempat menyelesaikan ketikannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Gani menelepon. Estri mengangkatnya dengan tangan gemetar, takut namun butuh penjelasan. Halo, suara Estri terdengar parau dan lemah. Dengar ya, Estri. Suara Gani terdengar keras, tegas, dan penuh intimidasi dari seberang sana. Jangan coba-coba melawan. Aku ini pengacara. Aku tahu celah hukum. Kalau kamu berani menuntut harta Gonogini atau mempersulit perceraian ini, aku pastikan kamu tidak akan dapat 1 rupiah pun. Aku akan beberkan keburukan-keburukanmu di depan hakim. Aku akan buat kamu malu seumur hidup sampai tidak ada orang yang mau berteman denganmu lagi. Keburukan apa, Mas? Aku selama ini mengabdi padamu, aku tidak pernah macam-macam. Isak Estri, hatinya perih dituduh yang tidak-tidak. Aku bisa cari-cari kesalahanmu, Estri. Itu keahlianku, bentak Gani dengan nada sombong. Aku bisa memutarbalikkan fakta sampai kamu terlihat bersalah. Jadi, kalau mau hidupmu tenang setelah cerai, turuti mauku. Datang besok, anggukan kepala di depan hakim, tanda tangan, dan pergi dari hidupku. Bawa bajumu saja. Sisanya milikku. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Gani. Estri meletakkan ponselnya di meja dengan lemas. Ruang makan itu terasa begitu sunyi dan mencekam. Ia menatap sekeliling rumah mungil yang ia rawat dengan penuh cinta selama 5 tahun terakhir. Dinding yang ia cat sendiri, gorden yang ia jahit sendiri, semua memiliki jejak tangannya. Dan kini, Gani ingin merampas semuanya hanya karena merasa Estri sudah tidak pantas mendampinginya di puncak kesuksesan. Kesuksesan yang diraih berkat doa dan keringat Estri juga. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi rasa sesak yang menghimpit dada. Estri merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Lawannya adalah suaminya sendiri, seorang pengacara yang paham hukum dan pandai bersilat lidah. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita sederhana sepertinya? Tidak ada pengacara yang bisa ia bayar. Tidak ada koneksi orang kuat yang ia kenal. Namun, di tengah keputusasaan itu, Estri menatap pantulan dirinya di cermin lemari hias. Wajahnya sembab, matanya merah bengkak. Apa aku harus menyerah begitu saja? Batinnya bertanya. Seketika, ia teringat pesan almarhum ibunya dulu untuk menjadi wanita yang kuat dan menjaga harga diri. Tidak. Bisik Estri pelan sambil menyeka air matanya kasar. Aku mungkin miskin sekarang. Aku mungkin tidak punya gelar tinggi seperti Mas Gani. Tapi aku punya harga diri. Aku tidak akan membiarkan dia menginjak-injakku lebih dalam lagi. Biarlah harta itu ia ambil, tapi aku tidak akan membiarkan dia merendahkan martabatku. Malam itu, Estri tidak bisa tidur. Ia menghabiskan malam dengan mengemasi beberapa pakaiannya ke dalam tas jinjing tua. Ia tidak akan membawa harta apapun jika itu yang Gani mau, tapi ia akan datang ke pengadilan besok dengan kepala tegak. Ia akan menghadapi Gani. Ia akan menunjukkan bahwa meski Gani bisa menceraikannya, Gani tidak bisa menghancurkan jiwanya. Besok adalah hari penentuan. Estri menutup tas usangnya. Ia tidak punya uang untuk naik taksi ke pengadilan, karena Gani memblokir akses ke rekening tabungan mereka. Mobil satu-satunya pun sudah dibawa Gani sejak seminggu lalu. Aku akan naik bus, gumam Estri lirih. Tidak apa-apa. Dulu pun aku terbiasa jalan kaki dan naik angkutan umum sebelum Mas Gani sukses. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah menandakan badai kehidupan yang akan ia hadapi esok hari. Estri memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melewati 1 hari yang berat itu. Tanpa ia sadari, Tuhan sudah menyiapkan skenario lain. Sebuah skenario yang tidak pernah terbayangkan oleh Estri maupun Gani. Sebuah pertemuan sederhana esok pagi yang akan membalikkan keadaan.
Matahari pagi belum terlalu tinggi, namun sinarnya sudah terasa menyengat di kulit Estri. Hari ini adalah hari yang paling ia takutkan, namun mau tidak mau harus ia hadapi. Estri berdiri di depan cermin tua di kamarnya, merapikan kerudung sederhana berwarna krem yang sedikit memudar warnanya, karena sudah terlalu sering dicuci. Ini adalah kerudung pemberian Gani 5 tahun lalu, saat gaji pertamanya sebagai asisten pengacara baru turun. Dulu, Gani memberikannya dengan tatapan penuh cinta. Tapi kini, benda itu hanya menjadi saksi bisu perjalanan nasib Estri yang berubah drastis. Ia memilih gamis panjang bermotif bunga kecil yang sopan. Tidak ada perhiasan yang melekat di tubuhnya. Cincin kawinnya sudah ia lepas dan ia simpan di dalam laci meja rias semalam. Rasanya terlalu berat memakai simbol ikatan suci itu ketika ikatan tersebut hendak diputuskan secara paksa di hadapan hukum hari ini. Wajahnya yang sembab berusaha ia samarkan dengan bedak tipis. Meski kantung mata akibat tangisan semalam tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Estri melangkah keluar dari rumah tipe 36 yang selama ini menjadi istananya. Ia mengunci pintu dengan hati-hati. Kunci rumah ini mungkin sebentar lagi harus ia serahkan kepada Gani, sesuai ancaman suaminya kemarin. Bawa bajumu saja, sisanya milikku. Kata-kata itu kembali terngiang, membuat ulu hati Estri terasa nyeri. Saat kakinya melangkah keluar pagar, Estri melihat beberapa tetangga sedang berkumpul di tukang sayur tak jauh dari rumahnya. Estri mencoba menunduk, berharap bisa lewat tanpa menarik perhatian. Namun, harapan itu sia-sia. Itu Bu Estri keluar. Bisik salah seorang ibu-ibu dengan suara yang cukup keras untuk didengar. Rapi amat pagi-pagi. Mau kemana ya? Dengar-dengar sih mau sidang cerai. Bu, sahut tetangga lainnya dengan nada bergunjing yang kental. Kasihan ya, padahal suaminya kan pengacara sukses sekarang. Mobilnya gonta-ganti baru terus. Istrinya malah jalan kaki mau ke pengadilan. Apa jangan-jangan Bu Estri yang salah sampai diceraikan begitu? Bisa jadi. Orang kaya kan biasanya cari yang selevel. Mungkin Bu Estri kurang pandai merawat diri, makanya suaminya cari yang lebih bening. Kalimat-kalimat tajam itu menusuk telinga Estri. Rasanya ingin sekali ia berteriak membela diri, mengatakan bahwa ia telah mengorbankan masa mudanya, kulit halusnya, dan tenaganya untuk mendukung karir Gani hingga sukses. Bahwa ia tidak merawat diri bukan karena malas, tapi karena uang belanjanya ia hemat demi membelikan Gani sepatu pantofel mahal agar suaminya tidak malu saat bertemu klien. Tapi Estri memilih diam. Lidahnya keluh. Ia hanya mempercepat langkah kakinya, meninggalkan kerumunan tetangga yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Jalan menuju halte bus cukup jauh, sekitar 1 kilometer dari komplek perumahan. Estri berjalan di trotoar yang berdebu. Kendaraan pribadi berlalu lalang di sampingnya. Mobil-mobil mewah yang melintas mengingatkannya pada mobil yang biasa dipakai Gani. Dulu, Estri sering duduk di samping kemudi, mendengarkan Gani bercerita tentang kasus-kasus yang dimenangkannya. Kini, ia hanya pejalan kaki yang tersisih. Panas matahari dan debu jalanan mulai membuat keringat dingin menetes di pelipisnya. Namun, rasa takut di dalam dada Estri jauh lebih mengganggu daripada panasnya cuaca. Bayangan ruang sidang yang dingin dan formal menghantuinya. Ia membayangkan Gani duduk di sana dengan setelan jas mahalnya, didampingi rekan-rekan pengacaranya yang pintar bicara, siap mencabik-cabik harga diri Estri dengan argumen hukum yang tidak ia pahami. Bagaimana kalau aku salah bicara? Batin Estri cemas. Bagaimana kalau hakim percaya semua kebohongan Mas Gani? Bagaimana kalau aku benar-benar diusir tanpa membawa uang sepeser pun? Mau tinggal di mana aku nanti? Ketakutan itu seperti monster yang perlahan memakan keberaniannya. Estri meremas tali tas jinjingnya erat-erat. Ia merasa sangat kecil, seolah-olah semut yang hendak melawan gajah. Gani punya segalanya: uang, jabatan, pengetahuan hukum, dan koneksi. Sementara Estri hanya punya kejujuran dan sisa-sisa keyakinan bahwa Tuhan tidak tidur. Sesampainya di halte, Estri duduk di bangku besi yang sudah mulai berkarat. Ia menunggu bus kota jurusan pengadilan agama. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sibuk dengan gawai, ada yang melamun, ada yang tertidur karena lelah bekerja shift malam. Di tengah keramaian itu, Estri merasa sangat kesepian. Tidak ada tangan yang menggenggamnya untuk menguatkan. Tidak ada bahu untuk bersandar.
Sebuah mobil sedan hitam mengkilap melintas pelan di depan halte. Kaca jendelanya gelap, tapi Estri mengenali plat nomornya. Itu mobil Gani. Jantung Estri serasa berhenti berdetak. Mobil itu meluncur mulus, membelah kemacetan dengan arogan, sementara Estri masih harus menunggu bus tua yang tak kunjung datang. Perbedaan nasib itu terpampang nyata di depan mata. Gani melaju dengan kenyamanan, sementara Estri harus berjuang bahkan hanya untuk sampai ke tempat di mana nasibnya akan diputuskan. Ya Tuhan, doa Estri dalam hati, matanya berkaca-kaca menatap aspal jalanan. Jika memang perpisahan ini adalah jalan terbaik, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku hancur di hadapan kesombongan Mas Gani. Berikan aku satu saja pertolongan MU hari ini, agar aku tidak merasa sendirian. Tak lama kemudian, bus kota yang ditunggu akhirnya muncul dari tikungan. Asap hitam mengepul dari knalpotnya. Bus itu penuh sesak. Kondektur berteriak-teriak memanggil penumpang. Estri menghela napas panjang, menguatkan kakinya untuk berdiri. Ia bersiap untuk berdesak-desakan, bersiap untuk perjalanan yang tidak nyaman, sama tidak nyamannya dengan perjalanan hidup yang sedang ia lalui saat ini. Estri melangkah naik ke dalam bus, tanpa menyadari bahwa doa lirihnya tadi akan segera terjawab dengan cara yang paling tak terduga di dalam kendaraan umum yang sesak itu. Suasana di dalam bus kota itu begitu pengap. Udara bercampur aduk antara aroma keringat penumpang, asap rokok yang menempel di baju, dan debu jalanan yang masuk lewat jendela-jendela terbuka. Estri berdiri terhimpit di antara seorang bapak yang membawa karung besar dan sekumpulan anak sekolah yang berisik. Kakinya mulai terasa pegal, karena harus menahan keseimbangan setiap kali bus melaju kencang atau mengerem mendadak. Supir bus sepertinya sedang mengejar setoran, memacu kendaraan tua itu dengan ugal-ugalan tanpa mempedulikan kenyamanan penumpang di dalamnya. Estri mencoba memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Namun, suara klakson yang bising memaksanya tetap terjaga. Di depannya, deretan kursi prioritas sudah penuh. Ironisnya, kursi-kursi itu justru diduduki oleh anak-anak muda yang sibuk dengan ponsel mereka, pura-pura tidur, atau memasang earphone di telinga, seolah menutup mata dan hati dari sekeliling. Tidak ada satupun yang peduli bahwa ada seorang ibu hamil yang berdiri kepayahan di ujung sana, atau lansia yang berpegangan erat pada tiang besi. Bus kembali melambat saat mendekati halte Pasar Baru. Pintu hidrolik yang macet itu terbuka dengan suara berderit kasar. Ayo, ayo. Yang mau naik cepetan. Jangan lama-lama. Teriak kondektur yang berdiri menggelantung di pintu belakang sambil memukul-mukul badan bus. Dari bawah, seorang kakek tua mencoba naik dengan susah payah. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, tubuhnya kurus, dan ia mengenakan kemeja batik yang warnanya sudah kusam serta celana bahan yang terlihat kedodoran. Tangan keriputnya gemetar saat mencoba meraih pegangan pintu bus yang tinggi. Langkah kakinya berat dan lambat. Waduh. Si Mbah, cepetan dikit napa, Mbah, kita lagi ngejar waktu nih. Hardik si kondektur dengan nada tidak sabar. Ia bahkan tidak turun untuk membantu kakek itu naik. Penumpang lain hanya menoleh sekilas dengan tatapan terganggu, lalu kembali pada kesibukan masing-masing. Tidak ada empati. Bagi mereka, kakek tua yang lambat ini hanya penghambat perjalanan mereka menuju tempat kerja. Kakek itu akhirnya berhasil menapakkan kakinya di lantai bus dengan napas tersengal-sengal. Namun, belum sempat ia mencari pegangan yang kokoh, supir bus yang tidak sabaran langsung menginjak gas dalam-dalam. Bus menyentak ke depan dengan kasar. Tubuh renta kakek itu terhuyung ke belakang. Keseimbangannya goyah. Awas, pekik seorang ibu di dekat pintu, tapi ia pun tidak bergerak untuk menolong. Estri yang melihat kejadian itu dari tengah lorong bus langsung bereaksi. Melupakan kesedihannya sendiri, melupakan rasa malunya, naluri kemanusiaannya mengambil alih. Dengan sigap, Estri menerobos himpitan penumpang lain dan menangkap lengan kakek itu tepat sebelum ia jatuh terjengkang ke arah pintu yang masih terbuka. Hati-hati, Pak, seru Estri sambil menahan beban tubuh si kakek dengan sekuat tenaga. Tangan Estri yang lembut namun kokoh mencengkeram lengan kakek itu, menyelamatkannya dari kecelakaan fatal. Kakek itu tampak syok, wajahnya pucat. Napasnya memburu. Ia menatap Estri dengan mata yang masih menyeratkan sisa kepanikan. Terima kasih, Nak, ucapnya dengan suara parau dan gemetar. Estri tersenyum tipis,
senyum tulus yang menenangkan. Sama-sama, Pak. Mari, pegangan ke saya. Estri lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari tempat duduk kosong. Nihil. Semua kursi penuh. Matanya tertuju pada seorang pemuda yang duduk di kursi prioritas tepat di depan mereka, yang sedari tadi asyik bermain game di ponselnya tanpa peduli keributan barusan. Dek, maaf, tegur Estri dengan suara lembut namun tegas. Bisa minta tolong kursinya untuk bapak ini? Kasihan beliau tidak kuat berdiri. Pemuda itu menengadah, menatap Estri dan kakek itu dengan tatapan malas. Ia mendengus kesal, seolah Estri baru saja mengganggu momen penting dalam hidupnya. Dengan enggan dan wajah masam, pemuda itu berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu pindah ke bagian belakang bus sambil menggerutu. Silakan duduk di sini, Pak, kata Estri sambil menuntun kakek itu perlahan untuk duduk. Ia memastikan kakek itu duduk dengan nyaman sebelum melepaskan pegangannya. Kakek itu menghembuskan napas lega saat punggung rentanya menyentuh sandaran kursi. Ia memijat lututnya yang gemetar. Setelah merasa sedikit tenang, ia mendongak menatap Estri yang kini berdiri di sampingnya sambil berpegangan pada sandaran kursi. Terima kasih banyak ya, Nak. Kalau tidak ada kamu, mungkin Bapak sudah jatuh menggelinding keluar tadi, ucap kakek itu lagi. Kali ini, Estri bisa melihat wajahnya lebih jelas. Meski keriput memakan wajahnya, ada sorot mata yang tajam namun teduh di sana. Wibawa yang aneh terpancar dari sosok sederhananya, sesuatu yang tidak selaras dengan pakaian kusam yang dikenakannya. Tidak apa-apa, Pak. Sudah kewajiban kita sesama manusia untuk tolong-menolong, jawab Estri sopan. Ia merapikan letak tas jinjingnya, mencoba menyembunyikan tangan kirinya yang tidak lagi memakai cincin kawin. Jarang ada anak muda yang peduli seperti kamu zaman sekarang, gumam kakek itu pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Matanya kemudian menyapu penampilan Estri dari atas ke bawah. Ia melihat pakaian Estri yang sederhana tapi rapi, wajahnya yang cantik namun menyimpan mendung duka yang pekat, serta mata yang sembab. Kakek itu, yang bernama Pak Susilo, sebenarnya bukan orang sembarangan yang kebetulan naik bus. Namun hari ini, ia sengaja meninggalkan mobil mewahnya dan supir pribadinya di rumah. Ia sedang ingin mengenang masa lalu, masa-masa di mana ia berjuang menegakkan keadilan dari bawah, merasakan denyut nadi kehidupan rakyat kecil yang sering ia bela dalam putusan-putusannya dulu. Tapi ia tidak menyangka akan hampir celaka, dan lebih tidak menyangka lagi akan ditolong oleh seorang wanita muda yang terlihat sedang memikul beban dunia di pundaknya. Bus kembali berguncang melewati jalanan berlubang. Pak Susilo melihat Estri sedikit terhuyung namun, tetap berusaha berdiri tegak. Nak, kamu mau kemana rapi-rapi begini naik bus? Tanya Pak Susilo, mencoba membuka percakapan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang wanita baik hati ini. Estri ragu sejenak. Ia tidak biasa curhat pada orang asing. Apalagi tujuannya adalah tempat yang tidak membanggakan, pengadilan agama. Rasa malu menyergapnya. Bagaimana ia harus menjawab? Mengatakan bahwa ia akan bercerai? Bahwa ia dibuang oleh suaminya yang sukses? Saya ada urusan sebentar, Pak, jawab Estri diplomatis, mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Pak Susilo mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa ada hal yang tidak ingin diungkapkan. Namun, mata tua Pak Susilo yang telah puluhan tahun menatap wajah-wajah orang di kursi pesakitan, bisa membaca bahasa tubuh dengan sangat baik. Ia melihat kegelisahan, ketakutan, dan kesedihan yang mendalam di mata Estri. Wajahmu mendung, Nak, seperti langit di luar sana, ucap Pak Susilo tiba-tiba, suaranya lembut seperti seorang ayah yang berbicara pada putrinya. Orang baik sepertimu tidak pantas terlihat sedih seperti itu. Kalimat sederhana itu entah mengapa menohok hati Estri. Pertahanan dirinya yang ia bangun sejak pagi perlahan retak. Di tengah bus yang bising dan orang-orang yang tak peduli, perhatian tulus dari kakek asing ini justru membuat matanya kembali memanas. Estri memalingkan wajah ke jendela, menahan agar air matanya tidak tumpah di hadapan orang banyak. Pertemuan tak terduga ini mulai membuka celah kecil di hatinya yang beku. Bus kota itu melaju tersendat-sendat membelah kemacetan pagi. Di dalam kepungan polusi dan suara bising mesin diesel yang menderu, percakapan antara Estri dan Pak Susilo mengalir pelan, menciptakan ruang tenang tersendiri di tengah hiruk-pikuk penumpang lain. Estri menarik napas dalam,
mencoba mengusir sesak yang kembali menghimpit dadanya akibat pertanyaan kakek di sampingnya itu. Ia menatap wajah Pak Susilo lagi. Wajah itu mengingatkannya pada mendiang ayahnya. Teduh, penuh guratan pengalaman, dan memancarkan ketulusan yang sulit ditemukan di kota besar ini. Entah dorongan dari mana, dinding pertahanan Estri runtuh perlahan. Mungkin karena ia lelah memendam semuanya sendirian, atau mungkin karena ia merasa tidak akan pernah bertemu kakek ini lagi setelah hari ini, jadi tidak ada salahnya berbagi sedikit beban. Saya mau ke pengadilan agama, Pak, jawab Estri akhirnya dengan suara lirih, nyaris berbisik agar tidak terdengar penumpang lain. Matanya kembali menatap nanar ke arah ujung sepatu kusamnya. Pak Susilo terdiam sejenak. Ia tidak tampak terkejut, namun raut wajahnya berubah menjadi lebih serius dan penuh empati. Ia menggeser duduknya sedikit agar bisa mendengar suara Estri lebih jelas di tengah kebisingan bus. Bukan untuk mengurus surat nikah orang lain, kan? Tanya Pak Susilo hati-hati, meski ia sudah bisa menebak jawabannya dari aura kesedihan yang menyelimuti wanita muda itu. Estri menggeleng pelan, senyum pahit tersungging di bibirnya. Bukan, Pak. Untuk mengakhiri pernikahan saya sendiri. Hari ini sidang pertama saya. Hening sejenak di antara mereka. Hanya suara pedagang asongan yang berteriak menjajakan tisu dan air mineral yang memecah kesunyian canggung itu. Suami saya, dia sudah tidak menginginkan saya lagi, Pak. Lanjut Estri, kali ini air matanya tidak bisa diajak kompromi. Satu tetes jatuh membasahi punggung tangannya yang ia remas kuat-kuat. Dia sekarang sudah sukses, sudah jadi orang hebat. Katanya saya tidak pantas lagi mendampingi dia. Saya cuma bikin malu karirnya. Mendengar pengakuan itu, rahang Pak Susilo mengeras samar. Tangannya yang keriput mencengkeram kepala tongkat kayunya lebih erat. Sebagai orang yang puluhan tahun berkecimpung di dunia hukum, ia sudah kenyang melihat kasus seperti ini. Kisah klise tentang kacang yang lupa kulitnya. Tentang kesetiaan yang dikhianati oleh silau harta dan jabatan. Namun, mendengarnya langsung dari wanita sebaik dan selembut Estri, tetap saja membuat hatinya berdesir marah. Dia bodoh, ucap Pak Susilo tiba-tiba, suaranya tegas meski pelan. Estri menoleh kaget, tidak menyangka akan mendengar komentar setajam itu dari kakek yang terlihat santun ini. Maksud Bapak? Pak Susilo menatap mata Estri lekat-lekat. Sorot matanya tajam namun menenangkan, seolah menyalurkan kekuatan magis yang membuat Estri merasa sedikit lebih tegar. Nak, di dunia ini, banyak orang yang matanya rusak, kata Pak Susilo dengan nada filosofis. Mereka silau melihat pecahan kaca beling yang terkena sinar matahari, mengira itu permata indah. Demi mengejar pecahan kaca itu, mereka rela membuang berlian asli yang sudah mereka genggam erat selama bertahun-tahun. Suamimu itu salah satunya. Dia sedang silau melihat kaca, sampai dia lupa kalau dia baru saja membuang berlian paling berharga dalam hidupnya. Estri tertegun. Kata-kata kakek itu begitu indah dan menusuk tepat ke ulu hatinya. Selama ini Gani selalu membuatnya merasa tidak berharga, merasa seperti sampah yang layak dibuang. Tapi kakek asing ini, yang baru mengenalnya 10 menit lalu, justru menyebutnya berlian. Tapi saya bukan berlian, Pak, bantah Estri lirih, rasa rendah dirinya masih mendominasi. Saya cuma wanita biasa, tidak punya gelar tinggi, tidak kaya, tidak cantik seperti teman-teman kantor suami saya. Kecantikan wajah dan gelar itu bisa luntur dimakan waktu. Nak, potong Pak Susilo cepat. Tapi hati yang tulus, yang berani menolong orang tua renta di bus padahal dirinya sendiri sedang kesusahan, itu adalah kemewahan yang langka. Itu berlian sesungguhnya. Dan percayalah, suatu hari nanti, suamimu akan menangis darah menyadari apa yang sudah dia lepaskan hari ini. Kata-kata Pak Susilo itu bagaikan air sejuk yang menyiram padang tandus di hati Estri. Untuk pertama kalinya sejak menerima surat cerai itu, Estri merasa sedikit dihargai. Ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai objek yang sudah kedaluarsa. Terima kasih, Pak. Bapak baik sekali, ucap Estri tulus. Ia menyeka sisa air mata di pipinya. Saya berdoa semoga anak-anak Bapak selalu menyayangi Bapak, karena Bapak orang yang sangat bijaksana. Pak Susilo tersenyum misterius mendengar doa itu. Ia tidak mengiyakan ataupun menyangkal. Ia hanya menepuk pelan tangan Estri yang ada di sandaran kursi. Simpan air matamu, Nak.
Jangan menangis untuk orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Tegakkan kepalamu. Kamu tidak salah. Biarkan dunia melihat bahwa kamu kuat. Tak lama kemudian, kondektur bus berteriak lantang, "Pengadilan. Pengadilan agama. Yang mau turun siap-siap." Estri tersentak kaget. Perjalanan singkat ini terasa begitu cepat berlalu. Jantungnya kembali berdegup kencang menyadari bahwa ia sudah sampai di medan perang. "Saya harus turun di sini, Pak," pamit Estri sopan. Ia segera berdiri, lalu secara refleks mengulurkan tangannya lagi kepada Pak Susilo. "Bapak mau turun di mana? Mari saya bantu geser ke pinggir biar Bapak enak duduknya kalau ada penumpang lain naik." Pak Susilo justru ikut berdiri perlahan, memegang tangan Estri sebagai tumpuan. "Bapak juga turun di sini, Nak?" Estri mengerutkan kening heran. "Bapak ada urusan di pengadilan juga?" "Ya, ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Sekalian Bapak ingin menemani kamu?" jawab Pak Susilo santai sambil melangkah tertatih menuju pintu keluar. Jangan repot-repot, Pak. Bapak pasti capek." Tolak Estri merasa tidak enak. "Tidak repot. Justru Bapak ingin memastikan kamu masuk ke sana dengan kepala tegak. Anggap saja ini balasan karena kamu sudah menolong Bapak tadi," ujar Pak Susilo keras kepala namun jenaka. Bus berhenti di halte depan gedung pengadilan yang megah namun terasa dingin bagi Estri. Estri turun lebih dulu, lalu dengan sabar membantu Pak Susilo menuruni tangga bus yang cukup tinggi. Keduanya kini berdiri di trotoar, memandang gerbang gedung tempat nasib pernikahan Estri akan diputuskan. Matahari semakin terik, namun kehadiran Pak Susilo di sampingnya memberikan ketenangan yang aneh bagi Estri. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi dunia. Meski hanya ditemani seorang kakek tua yang baru dikenal, rasanya jauh lebih baik daripada datang seorang diri seperti pecundang. Estri menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian baru. Bersama Pak Susilo, ia melangkah memasuki gerbang pengadilan, siap menghadapi Gani dan segala kesombongannya. Tanpa Estri tahu, langkah kecil kakek di sampingnya ini akan membuat guncangan hebat di dalam gedung sana sebentar lagi. Gedung pengadilan agama itu berdiri kokoh dengan pilar-pilar besar yang menjulang, seakan ingin menegaskan bahwa disinilah segala janji suci akan diuji dan diputus oleh palu hakim. Estri melangkah masuk ke halaman gedung dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Udara di sekitar terasa berat, mungkin karena aura kesedihan dan amarah dari puluhan pasang manusia yang datang ke sini dengan tujuan untuk berpisah. Di sampingnya, Pak Susilo berjalan pelan namun pasti. Tongkat kayunya mengetuk lantai keramik lobi dengan irama yang teratur. Penampilan mereka yang kontras menarik perhatian beberapa orang. Estri yang muda dengan wajah sembab dan pakaian sederhana, berjalan berdampingan dengan seorang kakek tua yang pakaiannya terlihat lusuh dan tidak pantas berada di gedung pemerintahan semewah ini. Sesampainya di dekat meja resepsionis, Estri berhenti. Ia merasa tidak enak hati jika harus menyeret orang tua yang baru dikenalnya ini ke dalam drama rumah tangganya yang memalukan. Baginya, Pak Susilo sudah terlalu baik dengan menemaninya turun dari bus. "Pak, terima kasih banyak sudah menemani saya sampai sini," ucap Estri lembut sambil memutar tubuhnya menghadap Pak Susilo. "Bapak kalau ada urusan lain, silakan dilanjutkan. Saya tidak ingin merepotkan Bapak harus menunggu sidang saya yang mungkin lama. Di sini juga suasananya kurang enak untuk orang tua." Pak Susilo tersenyum tipis, kerutan di sudut matanya menyipit ramah. Ia tidak beranjak sedikit pun dari posisinya. "Nak Estri, orang tua seperti saya ini punya banyak waktu luang. Di rumah sepi, tidak ada teman ngobrol. Lagi pula, di luar panas, di dalam sini ada AC, dingin. Izinkan Bapak duduk sebentar di ruang tunggu ya, sekalian mengistirahatkan kaki." Estri menatap kakek itu dengan ragu. "Tapi, Pak, nanti kalau suami saya datang, takutnya dia bicara kasar. Saya tidak mau Bapak tersinggung atau ikut dimarahi. Suami saya orangnya agak temperamental kalau keinginannya tidak dituruti." Wajah Pak Susilo berubah sedikit serius, meski senyumnya belum hilang sepenuhnya. Ia menepuk punggung tangan Estri pelan. "Justru karena itu Bapak ingin ada di sini. Bapak ingin melihat langsung, laki-laki macam apa yang berani menyanyiakan wanita sesopan dan sebaik Ibu Estri. Jangan khawatirkan Bapak. Orang tua ini sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Teriakan atau bentakan anak muda tidak akan membuat Bapak jantungan."
Mendengar kata, "Ibu," yang disematkan Pak Susilo padanya, hati Estri berdesir. Ada rasa hormat yang tulus dalam panggilan itu, sesuatu yang sudah lama hilang dari mulut Gani. Estri akhirnya mengangguk pasrah, namun di dalam hatinya ia merasa lega. Sejujurnya, ia takut menghadapi Gani sendirian. Kehadiran Pak Susilo, meski hanya sebagai orang asing yang duduk diam, memberinya sedikit rasa aman. Rasanya seperti didampingi seorang ayah yang siap pasang badan untuk anaknya. "Baiklah kalau begitu, Pak. Mari kita duduk di ruang tunggu sebelah sana," ajak Estri. Mereka berjalan menuju deretan kursi tunggu yang berjejer rapi di lorong, menuju ruang sidang utama. Beberapa orang menatap mereka dengan pandangan menyelidik. Bahkan ada petugas keamanan yang sempat melirik curiga ke arah Pak Susilo, karena penampilannya yang dianggap kurang rapi. Namun, Pak Susilo berjalan dengan dagu terangkat, cuek dengan tatapan meremehkan orang-orang. Ia memiliki kepercayaan diri yang aneh, seolah gedung ini adalah rumahnya sendiri. Saat mereka duduk, Estri terus meremas-remas ujung gamisnya. Matanya liar menyapu sekeliling, mencari sosok Gani. Ketakutan itu masih ada. Bayangan Gani yang akan datang dengan setelan jas mahal, wangi parfum menyengat, dan kata-kata pedas, membuat perut Estri mulas. "Tenang, Nak," bisik Pak Susilo yang duduk di sebelahnya. Ia seolah bisa mendengar gemuruh kecemasan di dada Estri. "Tarik napas panjang. Jangan biarkan dia melihatmu gemetar. Kalau kamu terlihat lemah, dia akan semakin merasa menang." Estri menuruti saran itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengontrol detak jantungnya. "Bapak dulu, apa pernah mengalami hal seperti ini?" tanya Estri pelan, mencoba mengalihkan rasa gugupnya dengan mengobrol. Pak Susilo menerawang jauh, menatap lukisan timbangan keadilan di dinding seberang. "Bapak pernah melihat ribuan orang menangis di gedung seperti ini, Nak? Bapak melihat ada yang menangis karena menyesal, ada yang menangis karena terluka, dan ada yang menangis bahagia karena terbebas dari penderitaan. Perceraian memang menyakitkan, tapi kadang itu adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan mematahkan hatimu hari ini, mungkin untuk menyelamatkan jiwamu di masa depan." Kata-kata bijak itu kembali meresap ke dalam sanubari Estri. Ia merasa kakek di sebelahnya ini bukan orang sembarangan. Cara bicaranya terlalu tertata untuk sekadar penumpang bus biasa. Namun, Estri tidak berani bertanya lebih jauh tentang siapa sebenarnya Pak Susilo. Baginya, cukuplah Pak Susilo menjadi malaikat penolongnya hari ini. "Nomor antrean A15. Pihak penggugat dan tergugat silakan bersiap." Suara panggilan dari pengeras suara menggema di lorong. Estri tersentak. Itu bukan nomor antreannya, tapi suara itu mengingatkannya bahwa waktu sidang semakin dekat. Ia melirik jam dinding. Sudah hampir jam 9. Gani seharusnya sudah datang. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk utama, terdengar suara langkah sepatu pantofel yang beradu keras dengan lantai. Langkah yang penuh percaya diri dan arogan. Estri hafal betul bunyi langkah itu. Tubuhnya menegang seketika. "Itu dia," desis Estri pelan, wajahnya memucat. Pak Susilo ikut menoleh ke arah pandangan Estri. Di sana, berjalan masuk seorang pria muda berwajah tampan namun angkuh, mengenakan jas bermerek yang licin, kemeja putih bersih, dan dasi sutra. Di belakangnya mengekor seorang pria lain yang membawa tas dokumen tebal, sepertinya pengacaranya. Gani datang dengan gaya seorang penguasa. Ia tidak menoleh ke kanan-kiri, tatapannya lurus ke depan, seolah semua orang di ruangan itu harus menyingkir untuk memberinya jalan. Aura kesombongan begitu pekat menguar dari dirinya. Pak Susilo menyipitkan matanya, menatap lekat-lekat sosok Gani yang semakin mendekat. Tangan tuanya menggenggam tongkat kayu semakin erat, bukan karena takut, tapi karena menahan geram melihat tingkah pola anak muda yang sok berkuasa itu. Jadi, itu orangnya, batin Pak Susilo. Mari kita lihat seberapa tinggi dia bisa terbang sebelum sayapnya patah. Estri menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya, tapi terlambat. Gani sudah melihatnya. Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Gani, saat melihat istrinya duduk di pojok ruang tunggu. Gani berbelok arah, melangkah mendekati Estri dengan tatapan meremehkan, siap melontarkan kalimat pertamanya untuk menjatuhkan mental Estri sebelum sidang dimulai. Gani sama sekali tidak menyadari keberadaan orang tua lusuh
yang duduk diam seperti patung di samping Estri, mengawasi setiap gerak-geriknya bagaikan seekor elang yang mengincar mangsa. Matahari semakin tinggi, namun suhu di lobi pengadilan agama terasa membekukan bagi Estri. Gani berdiri tepat di hadapannya, menjulang tinggi dengan arogansi yang seolah memenuhi ruangan. Aroma parfum mahal Gani yang menyengat hidung justru membuat perut Estri mual, mengingatkannya pada sosok asing yang kini berdiri di depannya, bukan lagi suami yang dulu ia kenal. Di sebelah Gani, berdiri seorang pria lain yang tak kalah necis. Ia memeluk tas dokumen kulit dengan gaya angkuh, sesekali membetulkan letak kacamata mahalnya sambil menatap Estri dengan sorot mata meremehkan. "Hebat ya," buka Gani dengan nada sarkas yang tajam, suaranya sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar menoleh. "Datang juga akhirnya. Kirain bakal nangis di pojokan kamar mandi seharian karena takut menghadapiku." Estri menarik napas panjang, berusaha menegakkan punggungnya yang terasa rapuh. Ia ingat pesan Pak Susilo tadi, jangan terlihat lemah. "Aku datang karena ini kewajiban hukum, Mas." "Aku menghormati panggilan sidang," jawab Estri pelan namun jelas. Gani mendengus, tawa pendek yang menyakitkan keluar dari bibirnya. "Menghormati hukum? Halah, gaya bicara kamu. Sadar diri sedikit, Estri. Lihat penampilanmu. Kusut, kucel. Kamu kesini naik apa? Ojek? Atau jangan-jangan jalan kaki biar dikasihani orang? Baumu seperti bau matahari dan debu jalanan." Wajah Estri memanas. Rasa malu menjalar hingga ke telinga. Gani tahu betul titik lemahnya. "Aku naik bus, Mas," jawab Estri jujur. "Bus?" Gani mengulangi kata itu dengan nada jijik, seolah Estri baru saja mengaku memakan sampah. Ia menoleh pada pria di sebelahnya. Dengar itu, Ruth, istri seorang pengacara senior di firma hukum ternama naik bus kota. Memalukan. Untung sebentar lagi status itu lepas. Aku nggak bisa bayangin kalau klien-klien VIP-ku tahu istriku berdesak-desakan campur keringat sama kuli pasar. Pria bernama Rudi itu mengangguk-angguk setuju, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Memang beda kelas, Bos Gani. Keputusan bos sudah tepat. Wanita model begini cuma bakal jadi noda di citra perusahaan kita yang bona fide." Darah Estri mendesir panas. Mereka membicarakannya seolah ia adalah benda mati yang tak punya telinga dan perasaan. Dihina di depan umum oleh suami sendiri dan orang asing sungguh menyakitkan. "Kenalkan, Estri. Ini Rudi," kata Gani sambil menunjuk rekannya dengan jempol, tanpa rasa hormat sedikit pun pada Estri. "Dia rekanku, lulusan hukum terbaik, dan dia yang akan menjadi pengacara untuk memastikan kamu keluar dari persidangan ini, tanpa membawa apa-apa selain baju bekasmu itu. Jadi saranku, daripada kamu dipermalukan di dalam sana sama argumen hukum Rudi yang gak bakal otak kampungmu itu pahami, mending kamu menyerah sekarang." Gani menjentikkan jarinya. Dengan sigap, Rudi mengeluarkan sebuah map biru tebal dari tasnya dan menyodorkannya kasar ke dada Estri, memaksanya menerimanya. "Tanda tangan ini. Sekarang," perintah Gani dingin, matanya menatap tajam penuh intimidasi. "Ini surat pernyataan bahwa kamu melepaskan semua tuntutan harta Gonogini. Rumah, mobil, tanah, semuanya atas namaku karena aku yang bayar cicilannya. Kamu cuma numpang hidup. Tanda tangan, dan aku kasih kamu uang kerohiman 5 juta rupiah. Cukup kan buat modal kamu pulang kampung dan buka warung pecel." Estri menatap map biru di tangannya dengan tangan gemetar karena marah. 5 juta rupiah? Gani menilai pengabdian, keringat, dan kesetiaannya selama 5 tahun mendampingi dari nol hanya seharga 5 juta perak, sementara rumah yang mereka tempati, uang mukanya adalah hasil tabungan Estri menjahit siang malam sebelum Gani sukses. "Aku nggak mau tanda tangan, Mas," tolak Estri, suaranya bergetar menahan tangis. "Rumah itu kita beli sama-sama. Uang mukanya pakai uangku. Aku punya hak atas rumah itu." Wajah Gani memerah padam. Urat lehernya menonjol. Ia tidak menyangka Estri yang biasanya diam dan penurut, kini berani membantah di depan rekannya. "Kurang ajar," desis Gani, maju selangkah mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Estri, mencoba mengintimidasi secara fisik. "Kamu mau main kasar? Kamu pikir uang recehmu dulu itu berarti? Aku yang bayar pelunasannya. Kamu itu cuma parasit.
Estri, benalu yang... Kalimat kasar Gani terhenti di udara. Matanya yang nyalang tiba-tiba teralihkan oleh sosok tua yang duduk tenang di bangku sebelah tempat Estri berdiri. Sosok kakek berbaju lusuh, bertongkat kayu, yang sedari tadi dia menyimak namun kini menatap Gani dengan tatapan datar yang aneh. Gani mengerutkan kening, merasa terganggu dengan kehadiran orang asing yang merusak pemandangan di dekatnya. Ia mengibaskan tangannya ke arah Pak Susilo seolah mengusir pengemis. Minggir, kek, jangan nguping urusan orang kaya. Ini urusan rumah tangga, bukan tontonan gratis, hardik Gani kasar. Pak Susilo tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya menggeser posisi tongkatnya santai, lalu tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri. Lanjutkan saja, nak. Saya sedang menikmati pertunjukan. Jarang-jarang saya melihat orang yang sedang menggali kuburannya sendiri dengan lidahnya yang tajam. Gani melotot, tersinggung berat. Apa katamu? Dasar tua bangka tidak tahu diri. Hei, Satpam mana sih? Kok gelandangan bisa masuk ke ruang tunggu pengadilan? Bikin sumpek aja. Gani menoleh ke Rudi. Ruth, panggil keamanan. Suruh seret orang tua ini keluar. Baunya bikin gue nggak konsentrasi. Mas? Seru Estri spontan, tak tega melihat Pak Susilo dihina sedemikian rupa. Ia melangkah menutupi Pak Susilo dari pandangan suaminya. Jangan kasar sama orang tua. Beliau ini yang menolong aku tadi di bus. Beliau orang baik, jauh lebih punya sopan santun daripada kamu. Gani tertawa terbahak-bahak mendengar pembelaan Estri. Oh, jadi ini teman barumu? Gelandangan bus kota? Hahaha. Wah, Estri, levelmu memang terjun bebas ya? Dicerai pengacara top, sekarang cari perlindungan sama pengemis bau tanah. Cocok. Kalian memang serasi. Sama-sama menyedihkan. Rudi ikut terkekeh sinis, membenarkan dasinya dengan gaya angkuh. Sudahlah bos, nggak level kita ladenin kakek-kakek pikun begitu. Buang-buang waktu. Fokus paksa istrinya tanda tangan aja biar cepat kelar. Gani menghentikan tawanya, kembali memasang wajah garang pada Estri, mengabaikan Pak Susilo yang masih duduk tenang di belakang punggung Estri. Dengar, Estri, kesabaranku habis. Tanda tangan sekarang. Atau aku pastikan di dalam ruang sidang nanti, aku akan telanjangi semua aibmu. Aku akan buat kamu tidak punya muka lagi untuk tinggal di kota ini. Estri terdiam kaku, air matanya menetes. Ia merasa begitu kecil di hadapan kekuasaan Gani. Di belakang Estri, Pak Susilo perlahan berdiri. Gerakannya tenang namun memancarkan aura wibawa yang kuat, sangat kontras dengan pakaian lusuhnya. Ia menepuk pelan bahu Estri, memberi isyarat lembut agar wanita itu minggir sedikit. Nak Gani, suara Pak Susilo terdengar berat, dalam, dan menggema, membuat Gani refleks menoleh. Anda yakin ingin melanjutkan kesombongan ini? Saya sarankan, bicaralah yang sopan pada istrimu dan pada orang tua. Karena di dunia hukum yang Anda banggakan itu, etika adalah di atas segalanya. Gani menatap Pak Susilo dengan nyalang, emosinya memuncak karena merasa digurui oleh orang rendahan. Lu siapa sih berani nasehatin gue? Tahu apa lu soal hukum? Gue ini Gani, pengacara handal dari firma hukum terbesar di Jakarta. Lu cuma debu di bawah sepatu gue. Minggir sebelum gue panggil satpam buat nyeret lu keluar. Pak Susilo hanya menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya pelan seolah sedang melihat anak kecil yang nakal dan tak tahu arah. Gani sama sekali belum menyadari bahwa bentakannya barusan adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia baru saja membangunkan raksasa yang selama ini ia puja fotonya di dinding kantor, namun tak ia kenali wajah aslinya. Suasana di lobi pengadilan mendadak hening, seolah udara tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Gani, yang harga dirinya merasa terusik oleh teguran kakek tua itu, mendengus kasar. Tangannya yang memegang pena mahal teracung ke arah wajah Pak Susilo, gemetar menahan amarah yang siap meledak. Dengar ya, Pak Tua, geram Gani, matanya nyalang penuh ancaman. Gue nggak peduli lu siapa. Sekali lagi lu buka mulut, gue tuntut lu atas perbuatan tidak menyenangkan. Ini urusan gue sama istri gue yang nggak tahu diri ini. Gani kembali mengalihkan amarahnya pada Estri.
Ia mencengkeram lengan Estri dengan kasar, membuat wanita itu meringis kesakitan. "Mas, sakit?" rintih Estri, mencoba melepaskan cengkeraman suaminya. "Tanda tangan sekarang," bentak Gani, menyodorkan map biru itu paksa ke dada Estri. "Jangan harap ada ksatria berkuda putih yang bakal nyelamatin kamu. Sadar posisi, Estri. Kamu itu nol besar tanpa aku. Lepaskan tanganmu." Suara itu meledak, bukan dari Estri, melainkan dari Pak Susilo. Kali ini bukan suara kakek renta yang lemah. Suara itu menggelegar, penuh otoritas, dan memiliki resonansi wibawa yang membuat nyali siapapun menciut. Gani tersentak kaget, refleks melepaskan cengkeramannya pada lengan Estri. Pak Susilo melangkah maju satu langkah. Bunyi tongkat kayunya menghantam lantai keramik terdengar begitu keras dan tajam. Tok! Ia berdiri tegak, membusungkan dada, seolah beban usia yang membungkukkan punggungnya tadi menguap begitu saja. Mata tua yang tadinya sayu, kini menatap Gani dengan sorotan tajam setajam mata elang yang sedang mengunci mangsanya. "Sejak kapan firma hukum, Satya Kencana Partners, merekrut preman pasar sebagai senior asosiate?" tanya Pak Susilo dengan intonasi dingin dan sangat terukur. Gani membeku. Matanya membelalak. Nama firma hukum itu disebutkan dengan pelafalan yang sangat spesifik, sebuah intonasi yang tidak mungkin diketahui oleh orang awam. Satya Kencana Partners adalah tempatnya bekerja, salah satu firma hukum paling bergengsi di negeri ini. Bagaimana lu tahu nama kantor gue?" tanya Gani gagap, arogansinya mulai goyah. Pak Susilo tidak menjawab. Ia perlahan merapikan kerah baju batiknya yang lusuh, lalu dengan gerakan tenang namun penuh makna, ia menyisir rambut putihnya ke belakang dengan jari. Wajahnya kini terpampang jelas di bawah sorotan lampu lobi pengadilan. Garis rahang yang tegas, hidung yang mancung, dan tahi lalat khas di bawah mata kirinya terlihat jelas. Rudi, rekan Gani yang berdiri di belakang, tiba-tiba mematung. Tas dokumen yang ia peluk terlepas dari tangannya, dan jatuh ke lantai dengan suara berdebam. "Brak! Rudi, kenapa lu?" Gani menoleh bingung melihat rekannya yang tiba-tiba pucat pasi, seperti melihat hantu. Tubuh Rudi gemetar hebat. Matanya terpaku pada wajah Pak Susilo dengan tatapan horor bercampur kekaguman yang luar biasa. "Bos?" bisik Rudi dengan suara tercekat, menunjuk ke arah Pak Susilo dengan jari gemetar. "Bos Gani, lihat baik-baik." "Lihat apaan sih?" bentak Gani kesal, lalu kembali menoleh menatap kakek tua di depannya dengan seksama. Saat itulah waktu seakan berhenti bagi Gani. Matanya menelusuri wajah tua itu. Ingatannya melayang pada sebuah lukisan minyak raksasa setinggi 2 meter yang terpajang megah di lobi utama kantor pusat, Satya Kencana Partners. Lukisan seorang tokoh pendiri firma, sang legenda hidup dunia hukum, dewa keadilan, yang buku-bukunya menjadi kitab suci wajib bagi setiap mahasiswa hukum di seluruh negeri. Sosok yang selama ini Gani puja, yang fotonya ia pajang di meja kerjanya sebagai motivasi. Namun belum pernah ia temui secara langsung karena sang legenda sudah lama pensiun dan menutup diri dari dunia luar. Wajah di depannya ini, meski lebih tua dan lebih kurus daripada di lukisan, adalah wajah yang sama. Darah di wajah Gani surut seketika. Wajah yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Jantungnya yang tadi berdetak karena emosi, kini berdegup kencang karena teror yang mencekam. Bapak Susilo, desis Gani, suaranya nyaris tak terdengar, hilang ditelan ketakutan yang luar biasa. Pak Susilo tersenyum tipis, namun bukan senyum ramah seperti di bus tadi. Itu adalah senyum dingin seorang hakim agung yang siap menjatuhkan vonis mati. "Ternyata matamu belum sepenuhnya buta, Gani Pradana," ucap Pak Susilo tenang, menyebut nama lengkap Gani dengan tepat. "Saya kira kamu sudah lupa pada wajah pendiri tempatmu mencari makan." Dunia Gani runtuh seketika. Lututnya gemetar hebat, hingga ia harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak ambruk. Orang tua lusuh yang ia hina sebagai gelandangan, yang ia sebut bau tanah, yang baru saja ia usir seperti anjing, adalah Profesor Susilo Satya Kencana. Pemilik tunggal firma hukum tempatnya bekerja. Orang yang memegang kendali penuh atas karir dan masa depannya. Estri yang berdiri di samping Pak Susilo,
menatap bingung perubahan drastis itu. Ia melihat suaminya yang tadi begitu garang seperti singa, kini menciut menjadi tikus yang ketakutan setengah mati. "Mas Gani? Kenapa?" tanya istri polos, tidak mengerti situasi. Gani tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Tenggorokannya tercekat. Rudi yang lebih dulu sadar langsung membungkuk dalam-dalam, nyaris 90 derajat, ke arah Pak Susilo. Sikap tubuhnya penuh ketakutan dan penghormatan berlebihan. "Mohon ampun, Profesor. Saya tidak mengenali Profesor dengan pakaian seperti ini. Maafkan ketidaksopanan saya, Profesor. Saya hanya diajak Gani, saya tidak tahu apa-apa." Seru Rudi panik, langsung cuci tangan mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Pak Susilo tidak menoleh pada Rudi. Tatapannya tetap terkunci pada Gani yang masih mematung dengan mulut ternganga. "Kamu bilang istrimu memalukan karena naik bus?" tanya Pak Susilo pelan namun tajam. "Saya juga naik bus hari ini. Apakah itu artinya saya juga memalukan di matamu, Gani?" Tidak, Profesor. Bukan begitu maksud saya." Gani tergagap, keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Saya tidak tahu kalau itu Bapak." Sumpah. "Pak, kalau saya tahu." "Kalau kamu tahu itu saya, kamu akan menjilat kaki saya. Begitu?" potong Pak Susilo sinis. "Tapi karena kamu pikir saya orang miskin, kamu merasa berhak menginjak-injak saya? Itukah mentalitas pengacara yang saya didik di firma saya?" Suara Pak Susilo meninggi di akhir kalimat, membuat beberapa orang di lobi menoleh. Gani merasa dunianya berputar. Karir yang ia bangun bertahun-tahun, reputasi yang ia banggakan, kini berada di ujung tanduk hanya karena kesombongannya sendiri. Ia telah menghina rajanya sendiri. Gani menatap istri dengan pandangan memohon, berharap istrinya bisa meredakan amarah sang legenda, namun istri hanya diam, terpaku melihat wibawa Pak Susilo yang kini menyelimuti ruangan itu. Keadilan sepertinya mulai menampakkan wajah aslinya, dan wajah itu sedang menatap Gani dengan tatapan yang sangat kecewa. Gani merosot jatuh ke kursi tunggu di belakangnya. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga untuk menopang tubuh. Map biru berisi surat perjanjian sepihak yang tadi ia paksakan kepada istri kini tergeletak di lantai, terinjak oleh sepatu mengkilapnya sendiri yang kini tak lagi tampak gagah. Pemandangan itu sangat kontras. Sang pengacara muda yang biasanya berdiri tegak penuh percaya diri, kini tampak seperti terdakwa yang baru saja dijatuhi hukuman mati. Di hadapannya, Pak Susilo tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. Diamnya sang profesor justru jauh lebih menakutkan daripada ribuan bentakan. Orang-orang di sekitar lobi mulai berbisik-bisik. Beberapa pengacara senior yang kebetulan lewat dan mengenali sosok legendaris itu berhenti mendadak. Mata mereka membelalak tak percaya. "Itu bukannya Profesor Susilo?" bisik seorang pengacara setengah baya kepada rekannya. "Beliau turun gunung? Ada kasus besar apa sampai sang mahaguru datang sendiri ke pengadilan agama?" Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Gani, makin menghancurkan mentalnya. Ia tahu betul siapa yang sedang ia hadapi. Profesor Dr. Susilo Satya Kencana, SH, MH, mantan Hakim Agung yang integritasnya diakui dunia internasional. Sosok yang buku karyanya berjudul Nurani dan Keadilan, menjadi bacaan wajib yang selalu Gani kutip di setiap pledenya agar terdengar cerdas. Sosok yang fotonya terpampang besar di ruang rapat kantor, yang selalu Gani banggakan di depan kliennya dengan kalimat, "Firma kami didirikan oleh beliau, jadi kualitas kami tidak perlu diragukan." Namun hari ini, ironi terbesar terjadi. Murid yang mengaku-ngaku ideologis itu justru tertangkap basah sedang meludahi nilai-nilai yang diajarkan sang guru. "Rudi," panggil Pak Susilo pelan tanpa menoleh. Rudi yang masih membungkuk langsung menyahut cepat. Suaranya bergetar. Siap, Profesor." "Ambil map itu," perintah Pak Susilo sambil menunjuk map biru di lantai dengan ujung tongkatnya. Rudi buru-buru memungut map itu, membersihkan debu yang menempel dengan lengan jasnya, lalu berdiri kaku menunggu perintah selanjutnya seperti prajurit yang ketakutan. Pak Susilo mengulurkan tangan. Rudi dengan gemetar menyerahkan map itu. Pak Susilo membukanya perlahan, membaca isinya sekilas. Hanya butuh beberapa detik bagi mata terlatihnya untuk membedah ketidakadilan dalam dokumen tersebut. Senyum miris tersungging di bibirnya. "Luar biasa," gumam Pak Susilo,
Nada suaranya penuh sarkasme yang menyengat. Ia menatap Gani yang masih menunduk. Pasal-pasal yang kamu susun ini sangat rapi, Gani. Kamu menggunakan celah hukum tentang pembuktian harta bersama dengan sangat cerdik. Kamu memanipulasi fakta bahwa sertifikat rumah atas namamu untuk menghilangkan hak istrimu. Secara teknis hukum, ini brilian. Gani mengangkat wajahnya sedikit, ada secercah harapan bahwa mungkin Pak Susilo memuji keahliannya. Namun harapan itu langsung hancur berkeping-keping saat Pak Susilo melanjutkan kalimatnya. Tapi secara moral, ini sampah. Pak Susilo merobek map beserta isinya menjadi dua bagian di depan wajah Gani. Suara kertas robek itu terdengar begitu nyaring di keheningan lobi. Gani tersentak, bahunya naik karena kaget. Kamu belajar hukum untuk melindungi yang lemah, Gani. Bukan untuk merampok istrimu sendiri dengan dalih pasal-pasal. Suara Pak Susilo meninggi, membuat gema di ruangan itu. Saya mendirikan firma itu dengan keringat dan darah. Membangun reputasi puluhan tahun bahwa kita adalah pembela kebenaran. Dan kamu? Kamu menggunakan kop surat firma saya untuk menindas wanita yang sudah menemanimu dari nol? Kamu pikir saya akan diam saja melihat nama baik saya dipakai untuk kezaliman seperti ini? Ampun, Profesor. Saya hilaf. Cicit Gani, air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Keangkuhannya lenyap tak berbekas. Saya bisa jelaskan ini masalah pribadi, Profesor. Masalah pribadimu mencerminkan karaktermu. Potong Pak Susilo tegas. Seorang pengacara yang tidak bisa adil pada keluarganya sendiri, tidak akan pernah bisa adil pada kliennya. Jika pada istri yang tulus saja kamu tega berkhianat dan curang, apalagi pada orang lain yang membayarmu, integritasmu nol besar, Gani. Estri yang sedari tadi diam, menatap Pak Susilo dengan pandangan takjub dan haru. Ia tidak menyangka, kakek yang ia tolong di bus karena kasihan, ternyata adalah sosok raksasa yang mampu membuat suaminya yang sombong menjadi tidak berdaya. Tuhan benar-benar mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak Susilo kemudian menoleh pada Estri. Wajahnya yang tadi garang berubah lembut seketika. Maafkan saya, Nak Estri, ucap Pak Susilo tulus. Saya merasa bersalah. Saya yang mendidik anak buah saya, tapi saya gagal mengajarkan dia menjadi manusia. Karena kelalaian saya merekrut orang seperti dia, ibu jadi menderita hari ini. Tidak, Pak Profesor, Estri bingung harus memanggil apa. Bapak tidak salah apa-apa. Justru Bapak sudah sangat baik membela saya. Pak Susilo tersenyum, lalu kembali menatap Gani yang masih terduduk lemas. Bangun, Gani, perintah Pak Susilo datar. Gani memaksakan kakinya untuk berdiri, meski lututnya masih gemetar hebat. Ia tidak berani menatap mata Pak Susilo. Ia menunduk dalam-dalam, persis seperti pesakitan. Sidang akan segera dimulai, kata Pak Susilo sambil melirik jam tangan tuanya. Kamu ingin menceraikan istrimu, kan? Silakan. Lanjutkan niatmu. Masuklah ke ruang sidang. Gani terbelalak. Ia bingung. Apakah Pak Susilo mengizinkannya? Tapi Profesor. Masuk, potong Pak Susilo. Tapi ingat satu hal. Di dalam sana, di hadapan majelis hakim, saya tidak akan duduk sebagai penonton. Saya akan duduk sebagai saksi dari pihak istrimu. Wajah Gani yang pucat kini berubah menjadi abu-abu saking takutnya. Saksi? Profesor mau jadi saksi Estri? Tanya Gani gagap. Ya, jawab Pak Susilo mantap. Saya akan bersaksi tentang karakter istrimu yang mulia, yang menolong orang tua renta di saat dia sendiri sedang kesusahan. Dan saya juga akan bersaksi tentang karaktermu, Gani. Tentang bagaimana kamu memperlakukan orang tua dan istrimu di lobi ini tadi. Hakim di dalam sana adalah mantan mahasiswa saya. Mari kita lihat, apakah mereka akan percaya pada bualanmu, atau pada kesaksian gurunya. Gani merasa seperti disambar petir di siang bolong. Jika Profesor Susilo bersaksi melawannya, tamatlah riwayatnya. Tidak ada hakim di negeri ini yang berani membantah kredibilitas seorang Susilo Satya Kencana. Bukan hanya kalah dalam sidang cerai, karir Gani sebagai pengacara juga akan hancur lebur. Namanya akan di blacklist di seluruh komunitas hukum. Profesor, tolong jangan lakukan itu. Gani tiba-tiba berlutut di lantai lobi yang dingin,
mengabaikan harga dirinya yang sudah hancur. Ia memeluk kaki Pak Susilo, menangis terseduh-seduh. Saya mohon, Profesor, karir saya, masa depan saya, jangan hancurkan saya. Profesor, saya akan tarik gugatannya. Saya akan batalkan cerainya. Saya akan kembali sama Estri. Tolong, Profesor. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi siapa saja yang melihatnya. Gani yang tadi datang bak raja, kini mengemis di kaki orang yang tadi ia hina. Estri memalingkan wajah, tidak tega namun juga merasa muak melihat kepalsuan suaminya. Gani memohon bukan karena cinta pada Estri, tapi karena takut miskin dan takut kehilangan jabatan. Pak Susilo menatap dingin ke arah Gani yang bersujud di kakinya. Ia tidak sedikit pun tergerak. Dengan perlahan, ia menggeser kakinya, melepaskan pelukan Gani. Sudah terlambat untuk bersandiwara, Gani, ucap Pak Susilo dingin. Kamu memohon bukan karena kamu menyesal menyakiti istrimu, tapi karena kamu takut kehilangan duniamu. Istrimu layak mendapatkan kebebasannya hari ini. Dia layak lepas dari benalu sepertimu. Berdiri. Jangan permalukan dirimu lebih jauh lagi. Kita selesaikan ini di depan hakim. Secara jantan, sebagaimana seharusnya laki-laki bertanggung jawab atas perbuatannya. Pak Susilo kemudian beralih menatap Estri, mengulurkan tangannya yang keriput namun kokoh. Mari, nak Estri. Kita masuk. Jangan takut. Keadilan ada di pihakmu. Estri menyambut uluran tangan itu dengan air mata haru. Ia berjalan masuk ke ruang sidang dengan kepala tegak, didampingi sang legenda hukum di sisinya. Sementara Gani, dengan langkah gontai dan jiwa yang kosong, menyeret kakinya mengikuti dari belakang, menuju pengadilan yang akan menjadi kuburan bagi kesombongannya sendiri. Ruang sidang nomor 3 terasa jauh lebih dingin dan mencekam daripada biasanya. Dinding-dinding bercat putih kusam dan deretan kursi kayu panjang, menjadi saksi bisu ketegangan yang merayap di udara. Di sisi meja penggugat, Gani duduk dengan tubuh merosot. Tidak ada lagi punggung tegak penuh kebanggaan. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke arah meja majelis hakim yang masih kosong. Keringat dingin terus mengucur di pelipisnya, meski pendingin ruangan berdengung kencang. Di sampingnya, Rudi, sang rekan pengacara yang biasanya bermulut manis dan licin, kini duduk kaku seperti patung lilin yang hampir meleleh. Ia bahkan tidak berani membuka tas kerjanya. Rudi tahu betul, karir mereka berdua sedang dipertaruhkan di ruangan ini. Melawan Estri mungkin mudah, tapi melawan bayang-bayang raksasa di belakang Estri adalah bunuh diri. Di sisi seberang, di meja tergugat, Estri duduk dengan tenang. Tangannya saling bertautan di atas pangkuan. Di sebelahnya, duduk sosok Pak Susilo. Meski hanya mengenakan batik lusuh dan celana bahan yang warnanya sudah memudar, aura kewibawaan yang memancar darinya membuat kursi kayu sederhana itu terasa seperti singgasana raja. Pak Susilo duduk tegak, kedua tangannya bertumpu pada tongkat kayu, matanya terpejam sejenak seolah sedang bermeditasi menunggu dimulainya pertempuran. Panitera, panggil majelis hakim masuk. Suara petugas memecah keheningan. Pintu samping terbuka. 3 orang hakim berjubah hitam dengan dasi putih memasuki ruangan. Semua hadirin berdiri. Hakim ketua, seorang pria parubaya berkacamata tebal dengan wajah tegas, berjalan menuju kursi tengah. Namun, saat matanya menyapu seisi ruangan sebelum duduk, gerakannya terhenti mendadak. Mata hakim ketua terpaku pada sosok tua di meja tergugat. Ia menyipitkan mata, memastikan penglihatannya tidak salah. Detik berikutnya, wajah tegas itu berubah menjadi ekspresi kaget bercampur hormat yang luar biasa. Ia mengenali sosok itu. Siapa yang tidak kenal? Itu adalah dosen pembimbing tesisnya dulu, sekaligus mantan hakim agung yang integritasnya menjadi legenda di dunia peradilan. Profesor Susilo, gumam hakim ketua tanpa sadar, suaranya terdengar jelas karena heningnya ruangan. Kedua hakim anggota ikut menoleh kaget, lalu secara refleks mereka membungkukkan badan sedikit ke arah meja tergugat, sebuah gestur penghormatan yang sangat jarang terjadi di ruang sidang. Pak Susilo membuka matanya, tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan penuh wibawa. Silakan dilanjutkan tugas mulianya, yang mulia hakim ketua. Anggap saja saya tidak ada. Saya hanya seorang tua yang menemani kerabat mencari keadilan. Kalimat, anggap saja saya tidak ada, itu justru memiliki efek sebaliknya.
Kehadiran Pak Susilo membuat atmosfer ruangan berubah total. Hakim Ketua menelan ludah, sadar bahwa sidang ini sedang diawasi langsung oleh Sang Maha Guru. Standar keadilan di ruangan ini mendadak naik ke level tertinggi. Tidak akan ada celah untuk permainan kotor. Baik, Profesor, terima kasih atas kehadirannya. Suatu kehormatan bagi kami, jawab Hakim Ketua dengan suara sedikit gugup namun sopan. Ia lalu menatap tajam ke arah Gani. Tatapan yang seolah berkata, "Kamu cari mati ya, berani melawan orang yang dilindungi beliau." Hakim Ketua mengetuk palu 3 kali. Sidang dibuka. Saudara penggugat, Gani Pradana, suara Hakim Ketua terdengar berat dan berwibawa. Dalam berkas gugatan yang Anda ajukan, tertulis bahwa Anda menuntut perceraian dengan alasan ketidakcocokan, serta menuntut penguasaan penuh atas seluruh aset rumah tangga karena mengklaim istri Anda, Saudari Estri, tidak memiliki kontribusi ekonomi. Apakah Anda tetap pada gugatan tersebut? Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Gani. Gani mencoba membuka mulutnya, tapi suaranya tercekat. Lidahnya terasa keluh. Ia melirik ke arah Pak Susilo. Kakek tua itu tidak menatapnya, ia hanya menatap lurus ke depan dengan tenang. Tapi Gani tahu, satu kata salah yang keluar dari mulutnya, satu kebohongan lagi yang ia ucapkan di depan gurunya guru, maka tamatlah riwayatnya. Pak Susilo bisa dengan mudah menghancurkan reputasinya, hanya dengan satu telepon ke Dewan Kehormatan Advokat. Rudi menyenggol sikut Gani pelan di bawah meja, memberi kode panik. "Cabut, bos. Cabut tuntutannya. Jangan gila," bisik gestur tubuh Rudi. Gani gemetar. Ia ingat ancaman Pak Susilo di lobi tadi. Integritasmu nol besar. Jika ia ngotot memiskinkan Estri di depan mata Pak Susilo, ia bukan hanya akan kehilangan respek, tapi juga kehilangan masa depan. Firma hukum tempatnya bernaung adalah milik Pak Susilo. Saudara penggugat, tegur Hakim Ketua lebih keras karena Gani tak kunjung menjawab. "Saya ulangi, apakah Anda tetap pada tuntutan harta Gonogini tersebut?" Gani menarik napas panjang, napas yang terasa berat dan menyakitkan. Ia menatap Estri sekilas. Wanita itu tidak menatapnya dengan benci, melainkan dengan tatapan kasihan. Tatapan itu justru lebih menampar harga diri Gani daripada kemarahan. Ia sadar, ia sudah kalah telak bahkan sebelum palu diketuk. Tidak, Yang Mulia," jawab Gani akhirnya, suaranya parau dan lemah, seperti balon yang kempes. Hakim Ketua mengangkat alis. "Tidak? Maksud saudara?" Gani menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Saya mencabut tuntutan harta Gonogini tersebut, Yang Mulia. Saya mengakui bahwa aset rumah dan isinya adalah hak bersama. Bahkan saya bersedia menyerahkan bagian saya sepenuhnya kepada istri saya, sebagai bentuk tanggung jawab saya." Rudi menghembuskan napas lega di sampingnya, nyaris merosot dari kursi. Setidaknya mereka tidak jadi bunuh diri massal hari ini. Estri terbelalak kaget. Ia menoleh pada Pak Susilo. Kakek itu tetap tenang. Tidak ada sorak kemenangan di wajahnya, hanya anggukan kecil seolah itu adalah hal yang wajar dan seharusnya terjadi. Dicatat Panitera, tegas Hakim Ketua. Saudara Gani menyerahkan aset sepenuhnya kepada Saudari Estri. Lalu, bagaimana dengan alasan perceraian? Apakah saudara masih bersikeras bahwa Saudari Estri tidak pantas mendampingi saudara? Pertanyaan ini menjebak. Jika Gani menjawab, "Ya," dengan alasan ekonomi atau status sosial seperti di surat gugatan awal, ia akan terlihat sangat rendah di mata Pak Susilo. Gani menggeleng lemah. Air mata frustrasi dan malu menetes ke meja. "Tidak, Yang Mulia. Alasan itu tidak relevan. Saya yang salah. Saya yang tidak mampu menjadi suami yang baik. Saya ingin bercerai karena saya sudah tidak pantas untuk dia." Suasana haru menyeruak tipis di tengah ketegangan. Pengakuan Gani, meski didasari rasa takut, terdengar jujur di telinga Estri. Ini adalah pertama kalinya Gani mengakui kesalahannya, meski harus dipaksa oleh keadaan. Pak Susilo tiba-tiba mengangkat tangan kanannya sedikit. "Yang Mulia, bolehkah saya berbicara sedikit sebagai pendamping tergugat?" Hakim Ketua langsung mengangguk hormat. "Silakan, Profesor, panggung ini milik Anda." Pak Susilo tidak berdiri. Ia tetap duduk,
namun suaranya memenuhi ruangan. Ia tidak melihat ke arah hakim, melainkan menatap lurus ke sisi profil wajah Gani yang menunduk. Hukum itu dibuat untuk memanusiakan manusia. Nak Gani, ucap Pak Susilo lembut namun menusuk tulang sumsum. Gelar sarjana hukum dan jas mahalmu tidak ada harganya jika kamu gunakan untuk menindas orang yang pernah menyerahkan hidupnya padamu. Hari ini, kamu kehilangan istrimu, tapi setidaknya kamu menyelamatkan sisa hati nuranimu dengan berkata jujur barusan. Jangan ulangi kesalahan ini di masa depan. Jadilah pengacara yang membela kebenaran, bukan membela keserakahan. Gani terisak pelan. Bahunya berguncang. Kata-kata itu adalah tamparan sekaligus nasihat terakhir dari sang idola yang telah ia kecewakan. Rasa malu yang ia rasakan hari ini akan membekas seumur hidup, menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah ia lupa. Terima kasih, Profesor, ucap hakim ketua pelan, lalu kembali menegakkan wibawanya. Baiklah. Karena penggugat telah mengakui kesalahan dan menyerahkan hak aset, serta kedua belah pihak sepakat untuk berpisah, majelis akan segera membacakan putusan. Estri mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut hakim dengan perasaan campur aduk. Lega, sedih, namun juga merasa merdeka. Ia tidak jadi dimiskinkan. Ia tidak jadi dipermalukan. Justru, ia melihat suaminya yang sombong itu runtuh dalam penyesalan. Saat palu diketuk 3 kali tanda putusan cerai sah, Estri merasa beban ribuan ton terangkat dari pundaknya. Ia menoleh ke samping, menatap wajah tua Pak Susilo yang teduh. Terima kasih, Pak, bisik Estri dengan mata berkaca-kaca. Bapak bukan cuma menolong saya di bus. Bapak menyelamatkan hidup saya. Pak Susilo tersenyum, menepuk punggung tangan Estri. Bukan Bapak, Nak, kebaikanmulah yang menyelamatkanmu. Bapak hanya perantara. Di seberang meja, Gani bangkit perlahan. Ia tidak berani menatap Estri, apalagi Pak Susilo. Ia menyalami hakim dengan tangan gemetar, lalu berjalan cepat keluar ruangan tanpa menoleh lagi, diikuti Rudi yang tergopoh-gopoh. Gani pergi membawa kekalahan telak dan rasa malu yang akan menghantui karirnya selamanya, sementara Estri tetap duduk tegak, siap menyambut babak baru kehidupannya dengan kepala terangkat. Sidang hati nurani itu telah dimenangkan oleh kejujuran. Pintu ruang sidang tertutup perlahan di belakang punggung Estri, meninggalkan segala kepahitan masa lalu di dalamnya. Suara langkah kaki Gani yang terburu-buru terdengar menjauh di lorong, seolah lari dari bayangannya sendiri. Pria yang dulu begitu ia cintai, yang pagi tadi datang dengan kepala mendongak penuh kesombongan, kini menghilang di tikungan koridor dengan bahu merosot, tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah Estri. Rudi, pengacaranya, mengekor di belakang dengan jarak yang agak jauh, seakan enggan lagi dianggap satu kubu dengan pecundang yang baru saja dipermalukan oleh gurunya sendiri. Estri menghela napas panjang. Udara di luar ruang sidang terasa jauh lebih segar, seolah pasokan oksigen yang selama ini tersumbat di dadanya kini mengalir lancar kembali. Ia bukan lagi istri seorang pengacara sukses yang tidak dianggap. Ia kini adalah wanita merdeka yang berhasil mempertahankan haknya, martabatnya, dan rumah hasil keringatnya. Sudah lega, Nak? Suara berat namun lembut itu menyapa dari samping. Estri menoleh. Pak Susilo tersenyum hangat padanya. Aura menakutkan yang tadi ia pancarkan di hadapan Gani dan para hakim kini lenyap, berganti kembali menjadi sosok kakek kebapakan yang ramah. Lega sekali, Pak. Rasanya seperti batu besar baru saja diangkat dari punggung saya. Jawab Estri jujur, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus bilang apa untuk berterima kasih sama Bapak. Kalau tidak ada Bapak, mungkin saya sudah keluar dari sini tanpa membawa apa-apa selain baju di badan. Mereka berjalan pelan beriringan menuju pintu keluar gedung. Langkah Pak Susilo masih tertatih dibantu tongkatnya, dan Estri dengan setia menyesuaikan langkahnya, menjaga di sisi kakek itu, persis seperti saat mereka pertama kali bertemu di bus. Kamu tidak perlu berterima kasih pada Bapak, Estri, kata Pak Susilo sambil menatap halaman pengadilan yang terik. Kemenanganmu hari ini bukan karena Bapak hebat, tapi karena ketulusan hatimu sendiri. Tuhan itu Maha Sutradara. Dia mengatur skenario agar kamu naik bus yang sama dengan Bapak, agar kamu menolong Bapak, dan agar Bapak bisa ada di sana untuk membalasnya. Itu cara Tuhan memelukmu yang sedang kesusahan. Sesampainya di lobi depan, sebuah mobil sedan hitam mewah, jauh lebih mewah dari milik Gani, sudah menunggu.
Seorang supir berseragam rapi bergegas turun dan membukakan pintu belakang. Rupanya, supir Pak Susilo sudah menjemput. Pak Susilo berhenti sejenak sebelum masuk ke mobil. Ia merogoh saku kemeja batiknya, mengeluarkan sebuah kartu nama sederhana berwarna putih gading dengan tulisan emas timbul. Hanya ada nama dan nomor telepon pribadi di sana, tanpa gelar yang berderet panjang. "Simpan ini," ujar Pak Susilo menyerahkan kartu itu ke tangan Estri. "Rumahmu sudah aman, tapi hidup harus terus berjalan. Kalau kamu butuh pekerjaan atau butuh bantuan hukum di masa depan, jangan ragu hubungi nomor ini. Pintu kantor saya selalu terbuka untuk orang jujur sepertimu." Estri menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Ia membungkuk hormat, mencium punggung tangan Pak Susilo layaknya seorang anak pada ayahnya. "Terima kasih, Pak. Semoga Bapak selalu sehat dan dipanjangkan umurnya." "Satu pesan Bapak." Pak Susilo menepuk pelan bahu Estri, tatapannya dalam dan serius. "Jangan pernah menyesali perpisahan ini. Jangan menangis karena kehilangan pria itu. Kamu tidak kehilangan apa-apa, Estri. Justru dialah yang rugi besar, karena membuang permata demi mengejar kerikil. Kamu baru saja memenangkan kembali harga dirimu. Pulanglah dengan kepala tegak. Hias rumahmu kembali, masak makanan kesukaanmu, dan mulailah hidup baru yang bahagia." Estri mengangguk mantap, air mata haru menetes di pipinya, namun kali ini bukan air mata kesedihan. "Baik, Pak. Saya akan ingat pesan Bapak." Pak Susilo tersenyum lebar, lalu masuk ke dalam mobil mewahnya. Kaca jendela turun perlahan, menampilkan lambaian tangan sang legenda hukum itu sebelum mobil melaju perlahan meninggalkan pelataran gedung pengadilan, membelah keramaian kota Jakarta. Sepeninggal Pak Susilo, Estri berdiri sendirian di trotoar. Namun anehnya, ia tidak merasa sepi. Ia merasa penuh. Ia melihat ke arah jalan raya, di mana bus kota yang tadi pagi ia naiki melintas lagi dengan kepulan asap hitamnya. Bus butut itu, yang tadinya ia anggap sebagai simbol kemiskinannya, ternyata adalah kereta kencana yang mengantarkannya pada keadilan. Estri mendongak menatap langit biru yang cerah tanpa awan. Matahari bersinar terang, menyilaukan namun hangat. Ia meraba saku gamisnya, merasakan tekstur kartu nama pemberian Pak Susilo dan kunci rumah yang kini sah menjadi miliknya seutuhnya. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Gani mungkin punya jabatan dan uang, tapi Estri punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan materi, keberanian dan hati nurani yang bersih. Estri tersenyum lebar, senyum paling tulus yang pernah ia sunggingkan dalam setahun terakhir. Ia melangkah ringan menuju halte bus, siap pulang ke rumahnya, istananya, untuk memulai lembaran baru. Hidup memang penuh kejutan, dan hari ini Estri belajar bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Keadilan telah menemukan jalannya pulang, tepat sebelum senja tiba. Pesan moral, kebaikan dan sopan santun adalah investasi terbaik yang tidak pernah merugi. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan luarnya, dan jangan pernah takut berbuat baik meski dirimu sendiri sedang dalam kesulitan. Pada akhirnya, integritas dan ketulusan hati akan selalu menang melawan kesombongan dan jabatan setinggi apapun. Tuhan tidak pernah tidur dalam memperhitungkan amal hambanya.